Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Membahas mualaf sebenarnya bagi saya itu ya agak membosankan sih ya. Tapi bagaimanapun juga mereka itu harus ditanggapi dan juga diluruskan. Karena seringkali mereka itu dalam kesaksiannya memutarbalikkan kebenaran, terlebih kebenaran firman Tuhan. Jadi ya harus tetap ditanggapi dan diluruskan supaya orang-orang di luar sana itu tidak percaya dengan bualan para mualaf ini. Nah, sekarang ini ada seorang mualaf yang ngakunya dia ini adalah mantan penyanyi gereja. Mungkin bisa saja dia ini mantan WL atau mantan singer atau mantan-mantan yang lain lah yang di dalam gereja itu ya. Nah, dia mengatakan bahwa di Kristen itu tidak tahu apa itu dosa. Jadi ketika dia Kristen, dia tidak mengerti, tidak paham apa itu dosa. Bahkan bebas melakukan dosa meskipun sudah percaya Yesus. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Buat saya pribadi ketika beragama dulu itu, uniknya saya itu nggak tahu apa itu dosa. Jadi saya mau pakai celana pendek, mau melakukan apapun, itu saya nggak tahu akan ada, oh ternyata berbuat ini tuh dosa loh gitu. Itu saya nggak tahu gitu. Karena ketika saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, saya udah dijamin masuk surga. Jadi saya nggak tahu apa itu dosa. Segede ini dia tidak tahu apa itu dosa. Saya ragu kalau dia ini mantan penyanyi di gereja atau mantan pelayan di gereja ya. Karena anak sekolah minggu pun itu pasti sudah diajari apa itu dosa. Anak-anak jangan mencuri, jangan mengambil barang atau apapun itu milik orang lain. Itu berdosa. Anak-anak jangan berbicara kotor, itu berdosa. Anak-anak jangan membentak orang tua, jangan berani sama orang tua, itu dosa. Nah, ini semua diajarkan di sekolah minggu. Banyak hal yang diajarkan di dalam sekolah minggu. Nah, kalau dia sudah besar, kemudian tidak tahu apa itu dosa, jangan-jangan dia juga tidak pernah ke gereja, sekolah minggu pun tidak. Nah, ini kan mualaf-mualaf ini kan pekerjaannya begini nih ya. Nggak pernah ke gereja sewaktu menjadi Kristen. Ketika mualaf, dia menjadi orang yang paling rajin ke gereja dulunya begitu. Ya inilah yang harus mereka lakukan sebenarnya supaya tetap dapat panggung dan dipuji-puji banyak orang. Apalagi kalau ngaku mantan pendeta lah, mantan misionaris, mantan pastor, romo, suster. Pasti itu banyak sekali nanti yang nyanjung-nyanjung, muji-muji. Bahkan juga yang ngasih transferan banyak sekali nanti. Nah, benarkah di gereja tidak pernah diajar mengenai dosa? Selalu diajarkan mengenai dosa di dalam gereja. Khotbah itu selalu menyinggung mengenai dosa. Kalau ada orang yang tidak suka disinggung mengenai dosanya, itu ada yang aneh di dalam dirinya. Dan benarkah juga kalau di dalam kekristenan itu ketika percaya kepada Yesus berarti bebas melakukan dosa, nggak tahu itu dosa atau enggak itu atau bagaimana? Mari kita bersama-sama membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ya, bukan 2 Filipi seperti orang mualaf sebelah itu ya yang ngomong 2 Filipi. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ingat ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi di sini dikatakan ya, ketika orang percaya Yesus sudah diselamatkan, diampuni dosa-dosanya, berarti dia bebas melakukan dosa. Tidak. Bukan begitu artinya. Tapi ketika seseorang percaya Yesus, dia diampuni dosanya, dia diselamatkan, menurut
Firman Tuhan ini adalah mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan berarti kita mengerjakan itu supaya kita selamat. Enggak, karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus menjaga keselamatan itu. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kekudusan, menjaga lisanmu, menjaga matamu, menjaga otakmu, menjaga hatimu, menjaga tingkah lakumu, supaya kamu tidak bercacat celah di hadapan Allah. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini selanjutnya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi menjaga kekudusan berdasarkan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi itu ketika kamu menjadi Kristen, ketika kita menjadi Kristen, bukan seenaknya saja kita berbuat dosa karena kita sudah diampuni dosa-dosanya. Tidak begitu. Tapi kita memiliki tanggung jawab yang besar di tengah angkatan yang bengkok hatinya saat ini, supaya kita tetap memiliki perbedaan di antara mereka gitu ya. Ketika orang lain melihat kita, loh kok berbeda, supaya kita bersinar di antara mereka gitu loh. Jadi inilah tugas orang Kristen yang berat di angkatan yang jahat ini, menjadi berbeda di antara orang-orang berdosa. Susah kan? Ya, pasti mbak ini bukan Kristen beneran. Mungkin cuma agamanya aja yang Kristen ya. Ke gereja pun nggak pernah gitu kok ngakunya mantan penyanyi gereja. Sekian dari saya, semoga ini memberikan pencerahan kepada kita dan juga memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.